Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dengan tema kita kali ini keajaiban istighfar. Masih bersama dengan kita tentunya ada Ustadz Ikhwan, ada juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Majelis Taklim Salimah. Kita yel-yel lagi ibu, Mutiara Kolbu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, kita lanjut lagi ya Bu Ibu. Nah ini kita lanjut dengar tausiah, apa kita langsung buka pertanyaan? Pertanyaan ya, udah siap nih Pak Ustadz mau nanya boleh ya? Siap. Boleh, Ibu boleh, siapa yang mau nanya? Oke silahkan, perkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia dari Majelis Taklim Salimah Sukamerindu. Baik Ustadz, saya tanyakan ini, apakah boleh kita tuh beristighfar sambil dalam keadaan marah atau benci? Terus sebaiknya istighfar itu di waktu-waktu yang seperti apa agar keajaiban itu kita dapatkan seperti yang Ustadz katakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia, terima kasih sudah bertanya. Ustadz silakan. Bolehkah kita beristighfar dalam kondisi marah, ngomel kepada suami, misal, bolehkah? Kemudian kapan waktu beristighfar? Pertama, sangat boleh. Jadi zikir itu adalah ibadah yang dia tidak terikat, tidak mesti harus di masjid, tidak mesti harus duduk, tidak mesti harus ngambil wudhu. Semua tempat inilah zikir, semua keadaan itu adalah zikir. Kecuali hanya di WC saja yang kita tak berzikir. Itu pun yang tak boleh ketika dilafazkan. Tapi dalam hati boleh berzikir di WC sekalipun selama tidak dilafazkan. Bahkan dalam kondisi apapun, tertidur, ketika tersentak terbangun. Bukankah kita misal tengah malam, kucing tetangga kawin, kemudian dia ribut. Kan kita, ibu pernah kan terbangun. Gara-gara kucing yang kawin, kita yang terbangun. Ada kucing berkelahi, kemudian ada suara, ada nyamuk, mati lampu, kita terbangun. Bahkan kita diajarkan ketika terbangun itu untuk senantiasa berzikir. Zikir itu justru yang paling mustajab. Ketika dia berdoa dikabulkan, dia lanjut sholatnya dikabulkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu diantara zikir. Maka begitu juga dalam kondisi marah. Memang harus zikir, biar tidak jadi marah. Dalam kondisi kita takut, lewat satu tempat, kok tempatnya nggak mengenakkan, kok ada was-was, langsunglah zikir. Bahkan beristighfar, karena istighfar itu zikir yang tidak pernah dibaca oleh setan. Zikir setan itu kan tak pernah istighfar, maka dia diusir dari sorga dan takkan pernah lagi masuk sorga karena dia tidak mau istighfar. Nabi Adam diusir dari sorga, tapi Nabi Adam dijamin lagi nanti kembali ke sorga. Kenapa? Karena dia istighfar. Iblis juga diusir dari sorga, tapi takkan pernah lagi masuk sorga karena dia tidak mau istighfar. Jadi istighfar itu kalimat yang tidak pernah diucap oleh setan. Maka setan benci ketika orang ada mengucapkan istighfar. Maka bolehkah ketika kita marah dengan istighfar itu lebih baik biar tidak lanjut marah? Jadi itu lebih baik ketika dalam kondisi marah kita langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena marah itu bagian dari dosa. Jadi untuk menghapus dosa itu ya istighfar. Maka ketika kata Nabi, alamatus syaqah arba, tanda orang celaka itu ada 4. Salah satunya, siapa orang yang disebut celaka? Yang disebut nisyanu dzunub al-madiyah wa indallahi al-mahfuzah. Dia lupa dengan dosanya. Sementara Allah itu tak pernah lupa dengan dosa. Itu kan celaka. Jadi orang celaka itu melupakan dosa. Sementara Allah tak pernah lupa dengan dosa kita. Maka apa celakanya melupakan dosa? Ya kita akan kembali mengulang-ulang dosa. Kita anggap marah itu bukan dosa. Dosa. Kalau kita lupa dengan dosa, celakanya mengulang dosa, akhirnya banyak dosa. La saghair ma istimrar wala kabir ma istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dosa itu akan jadi besar. Sebaliknya tidak akan ada dosa besar kalau kita senantiasa istighfar, dosa besar akan diampuni. Artinya ketika marah, dalam kondisi takut, dalam kondisi sedih, dalam kondisi apapun, justru istighfar itu diajarkan. Dan itulah salah satu kita mengingat Allah sekaligus minta ampun. Ketika kita mungkin sedih, kenapa sedih? Oh bisa jadi ada salah kita. Maka istighfar, ingat Allah sekaligus minta ampun. Ketika mungkin kita, kan ada kisah tuh di masa Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, ulama besar. Ulama besar ini datang orang mengadu, wahai imam, aku ni
gagal panen. Apa yang harus kau lakukan? Kata imam, pulang kau banyakkan istighfar. Datang lagi orang, wahai imam, aku dipecat dari pekerjaan. Apa obatnya? Pulang kau banyakkan istighfar. Wahai imam, kami paceklik. Ini sedang kita sudah paceklik, tidak ada yang bisa dipanen. Maka kata Imam Hasan Basri, pulang banyakkan istighfar. Wahai imam, aku sudah lama menikah tapi belum ada keturunan. Kata Imam Hasan Basri, pulang kau banyakkan istighfar. Para murid heran, wahai imam, orang yang datang berbeda masalah. Ada yang dipecat dari pekerjaan, ada yang paceklik, ada yang tak dapat keturunan. Tapi kenapa resepnya hanya satu? Istighfar. Maka kata Imam Hasan Basri, aku tak ada tahu resep lain. Karena ini resep dari Allah. Itulah tadi dibacakan Quran surah Nuh ayat 10, ayat 11, 12. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kata Allah, hendaklah kamu beristighfar. Kata Allah, innahu kana ghafara. Allah akan mengampuni semua dosamu. Jadi istighfar itu menjadi sebab dihapuskan dosa. Kemudian warusilis sama alaikum intororo. Allah turunkan hujan. Artinya Allah berikan rezeki, Allah berikan keturunan, Allah berikan anak. Tidak ada resep lain kecuali istighfar, kata Imam Hasan Al-Basri. Maka kalau ditanya, bolehkah kita istighfar dalam kondisi marah? Boleh. Justru itu lebih baik daripada marah tanpa istighfar. Jadi justru untuk menahan agar jangan sampai kita bertambah amarah. Bahkan tambahannya, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan ibu ini kan hobi marah nih, misal kepada suami misal. Maka bagaimana biar tidak lanjut marah? Ketika marah itu resepnya langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ketika kita marah, omongan kita akan keluar. Kadang berkata kasar, kadang menghinakan, kadang lafaz kata-kata binatang, kadang kata-kata kotor. Ketika sudah terlontar dari mulut kita, itu sudah milik orang lain. Ketika terdengar menyakitkan, itu obat tak ada obatnya. Maka itulah sebelum marah, rumus marah langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar setan tidak membimbing kita kepada perkataan-perkataan buruk. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua, Ustadz izin kita jeda terlebih dahulu, Oke. nanti kita sambung lagi ya Ibu-Ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.